Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudia Putri Karayeng dari kelas A1 Fakultas Hukum semester 5 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya akan memaparkan sedikit garis besar dari kajian ilmiah yang saya buat, yaitu tentang manfaat dan fungsi perbandingan hukum dari sudut pandang praktis, teoritis, dan pembangunan hukum nasional. Perbandingan hukum adalah suatu metode yang membandingkan sistem-sistem hukum, serta dari pembandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. Inti dari pengertian istilah perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum. Sistem-sistem hukum merupakan seperangkat unsur-unsur yang teratur secara beraturan, serta saling berkaitan sehingga membentuk suatu hukum. Adapun manfaat perbandingan hukum yang pertama secara praktis. Manfaat praktis dari pembandingan hukum adalah perbandingan hukum sebagai bantuan untuk pembuat undang-undang, sebagai alat konstruksi hukum, sebagai salah satu komponen dari kurikulum di universitas, dan sebagai kontributor dari unifikasi dan harmonisasi suatu hukum. Yang kedua, manfaat teoritis, yaitu berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional, regional, maupun internasional. Dan mempelajari perbandingan hukum juga berguna untuk harmonisasi hukum antara konvensi internasional dengan peraturan perundang-undangan nasional. Studi perbandingan hukum merupakan studi yang utama bagi perkembangan ilmu hukum dan perkembangan pembaruan hukum nasional. Perbandingan hukum dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara objektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, tujuan dari sudut pandang praktis, yaitu perbandingan hukum merupakan alat pertolongan untuk tata tertib masyarakat dan pembaruan hukum nasional serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pemikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim. Yang kedua, secara sudut pandang teoritis, yaitu hukum sebagai gejala dunia atau universal. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan hukum haruslah dapat memahami gejala dunia tersebut, serta untuk itu harus dipahami hukum di masa lampau dan hukum di masa sekarang. Kemudian, tujuan hukum dari sudut pandang pembangunan hukum nasional, yaitu observasi suatu ilmu hukum yang secara umum menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan dipergunakan sebagai metode untuk mempelajari dan mendalami sistem hukum di dunia dengan bermaksud membangun asas-asas hukum sehubungan dengan peranan hukum dalam masyarakat. Kemudian untuk memperluas wawasan mahasiswa atau generasi muda sehingga mereka dapat berpikir inter dan multidisiplin serta mempertajam penalaran di dalam mempelajari hukum nasional. Kesimpulannya, perbandingan hukum merupakan kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain baik antar bangsa dan negara, bahkan agama, dengan maksud mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum. Dan perbandingan hukum sangat berguna bagi masyarakat, bahkan mahasiswa untuk mengembangkan hukum yang ada di Indonesia. Dan sekedar informasi, di fakultas kami terdapat 6 fakultas. Yang pertama Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Hukum, yang ketiga Fakultas Teknik, yang keempat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang kelima Fakultas Pertanian, dan yang keenam Fakultas Sastra Inggris. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung di kampus kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado, teman-teman bisa akses link yang ada di bawah ini. Sekian video pemaparan singkat dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat.